Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini, bertemu kembali kita dalam lanjutan pembahasan kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Dan saat ini kita sudah masuk pelajaran yang ke-10 dengan judul Ingatlah, Janganlah Lupa. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami firman kebenaran yang akan kami pelajari saat ini. Berfirmanlah Tuhan lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Yesus, amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Ulangan pasal 9 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata seperti ini: Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun, sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini. Kamu menentang Tuhan. Saudara, dalam kitab Ulangan ada kurang lebih 19 kali kemunculan kata zakar, yaitu mengingat, yang fokusnya ialah Allah sebagai subjek, di mana Allah mau mengingat akan perjanjiannya dengan orang Israel. Allah mengingat bahwa orang Israel adalah umat kesayangannya. Dan sebaliknya, di satu sisi ada orang-orang Israel yang menjadi subjek, di mana orang-orang Israel mengingat juga akan Tuhan mereka, mengingat juga bagaimana Tuhan sudah menyertai mereka tatkala mereka keluar dari tanah Mesir. Bahkan peristiwa masa lalu ini berfungsi sebagai bahan formatif atau pengingat kembali, membentuk kembali dasar iman daripada orang-orang Israel. Karena itu kita akan coba lihat dari sisi teologisnya bagaimana orang Israel mengingat kembali apa yang dilakukan Tuhan terhadap mereka. Dan pertanyaan untuk kita, apa yang kita ingat dari Tuhan sehubungan dengan apa yang Tuhan sudah buat untuk kita, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam perjalanan iman kita. Mari kita lihat, ada pelajaran-pelajaran penting sehubungan dengan mengingat. Oleh karena kecenderungan kita sebagai manusia ialah pelupa. Bahkan kita lupa saat-saat buruk ketika segala sesuatu sebenarnya berjalan dengan baik. Kita lupa saat-saat indah ketika ada yang salah. Bahkan kita lupa bagaimana kita ada sampai sekarang ini. Mungkin itu sebabnya Tuhan menekankan penting untuk mengingat dan bahkan melupakan dalam kitab Ulangan. Ingat dan lupa. Apa yang perlu kita ingat dan apa yang perlu kita lupakan. Mari kita coba lihat satu persatu pelajaran penting yang akan dipaparkan dengan tema yang sangat indah, yaitu mengingat, yang akan membantu kita untuk memperdalam pemahaman kita tentang gagasan bagaimana kita harus mengingat pencipta kita, bagaimana kita harus mengingat peristiwa air bah, kita mengingat peristiwa keluaran, kita mengingat bahwa kita dahulunya bukan orang-orang yang dipilih Tuhan, tetapi pada akhirnya kita dipilih secara khusus untuk menjadi umatnya. Poin pertama, mengingat pelangi. Kejadian 9 ayat yang ke-16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Apakah Tuhan pelupa? Apakah dia memerlukan pengingat di langit untuk mengingat akan janjinya? Tidak, saudaraku. Dia ingin kita tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan perjanjiannya. Janjinya pasti. Namun apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat pelangi? Dengan kita melihat pelangi, kita mengingat bahwa Allah pernah membuat perjanjian dengan Nuh, dengan manusia. Bukan hanya sampai di situ. Kita mengingat akan janji Allah untuk dunia ini. Apalagi, kita juga mengingat campur tangan Allah di dunia ini. Karena jika kita mengingat apa arti pelangi, kita pada akhirnya akan memiliki satu kepastian bahwa apa yang dituliskan oleh Allah itu akan benar-benar terjadi. Mengingat pelangi, kita akan ingat warna-warni yang indah yang Tuhan janjikan sebagai penanda bahwa bumi ini tidak akan dibinasakan lagi dengan air bah. Itu berarti
mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri kita bahwa bumi ini satu kali kelak nanti akan dibinasakan, tapi bukan dengan cara seperti yang lalu, tetapi seperti yang Tuhan sudah catat di dalam kitabnya. Perlu untuk mengingat ini, karena ketika kita mengingat warna-warna indah pelangi, kita akan mengingat bahwa dunia ini nantinya akan dibinasakan bukan lagi dengan air bah, tetapi dengan api. Kemudian tentang hari-hari yang telah lewat, Ulangan pasal 4 ayat yang ke-32. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Dalam Ulangan pasal 4, Musa mengingat 3 peristiwa menakjubkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bangsa Israel, bahkan diri kita sendiri, tidak boleh melupakan peristiwa-peristiwa ini. Yang pertama, mujizat yang dilakukan Allah untuk membuat orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, kita perlu ingat tuntunan Tuhan bagi saya dan saudara. Bisa saja ketika saudara keluar dari peramban dosa, ada mujizat yang Tuhan buat untuk Anda. Jangan pernah lupakan Tuhan, karena Tuhan siap membuat juga mujizat untuk Anda. Kemudian, suara Allah ketika Dia berbicara kepada bangsa itu. Jangan pernah lupakan suara Allah. Pekalah dengan suara Allah, karena ketika Allah berbicara kepada bangsa Israel memahami bahwa Allah mencintai mereka. Sekarang, tatkala Allah berbicara kepada kita, namun kita tidak peka dengan suaranya, ke arah mana kita akan berangkat? Ke arah mana kita akan berjalan? Kita pasti akan jatuh ke dalam perangkap-perangkap yang sudah setan buat untuk kita. Tapi kalau kita peka dengan suara Tuhan, kita akan berjalan lurus dan Tuhan akan menuntun kita kepada jalan-jalannya sampai kita tiba di tanah Kanaan surgawi. Kemudian yang ketiga, pengusiran besar bangsa-bangsa kafir. Kenapa kita perlu ingat akan hal ini? Karena Tuhan senantiasa mencintai umat-umatnya, namun Dia tidak menyukai kejahatan. Dia sangat mengasihi orang berdosa, tetapi Dia sangat membenci dosa. Kita tidak boleh melupakan Tuhan, karena Tuhan mau melakukan sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Kita harus akui bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, yang tidak pernah melupakan perjanjian yang Dia sudah buat untuk saya dan saudara. Kita harus mengingat dan kita menaatinya, dan berkat-berkat pasti akan mengalir di tengah-tengah kita. Kemudian poin berikut itu kita simak, jangan sampai kita lupa. Ulangan 4 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata begini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya janganlah engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Simak baik-baik dan jangan pernah lupakan. Mengapa kita tidak boleh melupakan apa yang telah kita lihat? Apa yang kita telah lihat? Oh, bisa saja yang kita lihat ialah bagaimana Allah melakukan sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Jangan kita lupakan. Hati kita harus terus membara ketika Tuhan bertindak dengan penuh kuasa untuk diri kita. Kita rela melakukan apapun untuk Dia. Namun, setelah beberapa waktu, kadang-kala kita tergoda untuk lupa, bahkan menjauh darinya. Dan bahkan kita tidak mengingat saat-saat di mana Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Karena itu, sekali simak baik-baik, jangan pernah lupa tuntunan Tuhan. Musa juga mengingat untuk segala berkat yang Tuhan berikan baginya. Tuhan mau agar kita juga mengingat, agar kita ketika menerima berkat, kita perlu berbagi pengalaman di mana Tuhan sudah menyertai kita, berbagi untuk keturunan yang menjadi kekuatan bagi keturunan-keturunan selanjutnya. Karena dengan pengalaman itu, ini akan menjadi jangkar yang kuat
bagi mereka untuk bertahan di dalam kebenaran. Karena itu, jangan pernah tahan-tahan kesaksian, pengalaman hidup yang menguatkan. Sampaikan itu, ceritakan kepada anak cucu, menjadi pelajaran, menjadi kekuatan iman bagi mereka. Dalam buku Testimonies to Ministers and Gospel Workers chapter 3 halaman 31, pena inspirasi berkata begini: ketika saya melihat apa yang telah Tuhan kerjakan, saya dipenuhi dengan keheranan dan dengan keyakinan di dalam Kristus sebagai pemimpin. Kita tidak perlu takut akan masa depan kecuali kita melupakan cara Tuhan memimpin kita. Lihat, jangan takut dengan masa depan, jangan takut dengan apa yang akan kita lalui, kecuali kan kita lupa Tuhan yang sudah memimpin kita di belakang. Kalau kita tidak pernah lupakan itu, kita tidak akan khawatir dengan apa yang akan kita lalui ke depan. Apapun masalah yang dihadapi dunia, mari kita maju melangkah, karena Tuhan beserta dengan kita. Makan dan kenyang. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kadangkala ketika kita sudah kenyang, kita sudah melupakan Tuhan. Kadangkala kita sudah memiliki segala sesuatu, kita mulai melupakan Tuhan. Tuhan membantu kita untuk berhasil, saudaraku. Dan Dia ingin supaya semua keperluan kita boleh terpenuhi. Dia juga memperingatkan kita tentang bahaya adanya kenyamanan ketika kita sudah mendapatkan materi yang berlimpah. Kita mungkin berpikir bahwa kita telah mendapatkan semua yang kita miliki berkat usaha fisik yang kita lakukan. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa kekuatan, kecerdasan, kesehatan, semuanya berasal dari Tuhan. Dia yang anugerahkan itu kepada saya dan saudara. Pada akhirnya, ingatlah bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Karena itu, marilah kita syukuri kepada Tuhan dan jangan terseret oleh tipu daya kekayaan. Kita sudah memiliki segala-galanya dan kemudian kita lupakan Tuhan. Jangan, saudaraku. Tuhan ingin kita makan kenyang, namun jangan pernah melupakan Tuhan. Ketika saudara sudah memiliki segala sesuatu, jangan pernah lupakan Tuhan. Posisikan Tuhan di tempat yang pertama dan terutama di dalam hidupmu. Ingatlah bahwa Anda adalah seorang budak. Ulangan 6 ayat yang ke-12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ingatan tentang pembebasan dari Mesir harus meresapi bagian yang terpenting di dalam diri kita. Oleh karena ini adalah gambaran bagaimana kita yang tadinya ada dalam perbudakan, perhambaan dosa di Mesir dunia, kemudian kita dibebaskan. Pembebasan dari Mesir harus meresapi batin kita, sehingga kita paham bahwa ternyata Tuhan itu baik. Dia mengangkat kita, bahkan memaksa kita keluar dari perhambaan dosa, dan kita menjadi bangsa yang kudus. Bangsa Israel, mereka mengingat peristiwa itu, peristiwa di mana mereka dibebaskan dari Mesir, dan mereka merayakan Paskah setiap tahun. Bagi orang Kristen, Paskah adalah pengingat akan pembebasan yang lebih besar, yaitu pembebasan dari dosa seperti yang saya katakan tadi. Kita dibebaskan dari kungkungan dosa. Kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Dan kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah orang berdosa. Kristus membebaskan kita dari dosa dan memberi kita hidup yang baru. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Dan kutipan terakhir dari buku Our High Calling 9 Mei, Ellen G. White katakan begini: hal-hal yang kita sendiri alami tentang berkat-berkat Tuhan melalui janji-janji yang murah hati, kita boleh bergantung dalam ruang ingatan. Dan entah kaya atau miskin, terpelajar atau buta huruf, kita boleh melihat dan mempertimbangkan tanda-tanda kasih Tuhan ini.
Setiap tanda pemeliharaan dan kebaikan dan belas kasihan Tuhan harus terpampang sebagai kenangan yang tidak dapat binasa dalam ruangan ingatan. Tuhan akan memiliki kasih-Nya, janji-janjinya tertulis di atas log pikiran. Jagalah pernyataan Tuhan yang berharga, agar tidak ada satu huruf pun yang akan dilenyapkan dan diredupkan. Ingat Tuhan, ingat perkataan Tuhan, ingat penyertaan Tuhan dalam perjalanan iman saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita akan tetap ingat, kita tidak akan lupakan Tuhan. Tapi sebaliknya, kita akan lebih fokus untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga kita tidak tergoda untuk melupakan Tuhan, melupakan penyertaan Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan yang sempurna di masa lalu, dan terima kasih juga untuk tuntunan bagi kami, sehingga kami boleh merenungkan firman kebenaran. Tolonglah kami agar kami boleh memahami firman ini, dan boleh menjadikan kami anak-anak Tuhan yang mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat terus akan penyertaan Tuhan, dan kami tidak akan pernah melupakannya. Tolonglah kami agar kami senantiasa berjalan dalam kehendak-Mu. Ini doa hamba-Mu, mohon berkat untuk semua umat-umat Tuhan yang mendengarkan channel ini, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Semoga ini boleh menjadi berkat besar bagi kita semua. Shalom.